Tuhan, semua gangguan apapun, kiranya kami boleh mengatasinya, kiranya kami boleh memberikan waktu kami 10 menit sampai 20 menit, kami boleh mendengarkan suara Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan setelah itu kami yakin dan percaya dalam aktivitas kami, Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di pagi hari yang berbahagia ini, firman Tuhan yang kita baca dari kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di layar kita sudah ada, Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di pagi hari ini adalah memadamkan konflik. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mungkin sebagian kita sedang berada dalam konflik, dan mungkin sebagian kita juga tidak merasa kita sedang berada dalam konflik. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, tentu kita harus terlebih dahulu memahami apa yang disebut dengan konflik. Konflik itu adalah percekcokan atau perselisihan atau pertentangan. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, jikalau kita sudah memahami arti daripada konflik, maka kita bisa mengerti kita sekarang ini kita sedang berada dalam konflik, sedang menjalani konflik. Karena kenapa? Konflik itu bisa terjadi tanpa kita sadari dan bisa terjadi juga dengan kita menyadarinya, dengan kita berkata-kata dengan orang lain tanpa kita sadari bahwa di dalam diri kita, hati kita dan pikiran kita tidak pernah merasa ada konflik. Tetapi orang yang ada di luar diri kita merasa mereka sedang konflik dengan kita. Mungkin dengan keputusan-keputusan kita, mungkin dengan perbuatan baik kita menjadi konflik karena mereka tidak senang dengan perbuatan baik, dengan kita memberikan sebuah status dengan mereka, sebuah posisi dengan mereka, mungkin mereka tidak menerimanya, sehingga mereka menjadi konflik dengan kita, walaupun diri kita tidak merasa ada konflik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, maka konflik itu identik dengan kekerasan. Jikalau kita melihat di berbagai berita saat sekarang ini, ya mungkin banyak berita-berita yang aneh kita dengar. Terjadi pembunuhan, terjadi kekerasan antara teman rekan kerja dengan sahabat. Konflik itu biasanya terjadi dengan orang yang ada bersama dengan kita, yang sudah memahami, mengerti keadaan kita, yang bersama dengan kita mungkin makan minum, yang teman menjadi curhat kita, tapi kok menjadi musuh di dalam kehidupan kita, sehingga terjadi yang namanya kekerasan. Kekerasan secara fisik maupun kekerasan dengan kata-kata terjadi di mana-mana Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Maka solusi dalam hal ini adalah adanya perdamaian. Ketika terjadi konflik, maka harus ada yang namanya perdamaian. Maka Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ternyata terjadi konflik di antara sesama pelayan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai yang keempat ini, konflik yang terjadi di sini adalah sesama pelayan, yaitu Euodia dan Sintike. Di ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang kedua terjadi konflik sesama pelayan Tuhan. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika Paulus memberikan nasihat ini kepada kedua rekannya yang sedang konflik ini, Paulus sedang berada di dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus tetap memiliki kepedulian dengan keadaan gereja Filipi yang dilayani oleh teman-temannya, kondisi jemaat Filipi yang sedang tidak berada dalam keadaan yang baik.
ketidakserasian hubungan yang terjadi di antara aktivis pelayanan gereja, kawan sekerja yang disampaikan oleh Paulus dalam hal ini, Euodia dan Sintike. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Paulus meminta kepada kedua rekan kerjanya ini supaya mereka memiliki sikap sepadan dengan status mereka sebagai pewaris hidup yang kekal. Dengan di tengah-tengah mereka mengalami konflik yang sedang terjadi ini, Paulus memberikan nasihat bagi rekan pelayanan ini supaya mereka sehati sepikir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, persoalan ialah siapa yang membuat pertumbuhan di dalam pelayanan Euodia dan Sintike ini. Di sini timbul masalahnya karena mereka ini hamba Tuhan yang sama-sama melayani Tuhan dan banyak jiwa yang mereka layani. Sehingga pada titik terakhirnya mereka mengklaim bahwa yang satunya mengklaim bahwa dia yang memiliki banyak perjuangan dalam menyelamatkan jiwa, dalam memberitakan Injil, maka yang satunya berkata dia juga yang lebih hebat dalam memberitakan Injil. Sehingga kedua mereka ini terjadi konflik, terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain, dan ini sangat berakibat fatal di dalam pelayanan mereka sebagai hamba Tuhan. Sesungguhnya mereka tidak boleh menjadi pribadi-pribadi yang konflik dalam pelayanan, karena mereka di sini mempersoalkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih banyak, siapa yang memberikan pertumbuhan di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah konflik yang terjadi di antara sesama pelayan hamba Tuhan ini. Oleh karena itu, konflik ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka Paulus menanggapi. Paulus memberikan jalan tengah di antara mereka berdua, tidak berpihak kepada yang satunya, tidak berpihak kepada yang satunya. Paulus mengambil jalan tengah kepada kedua rekan kerjanya ini yang sedang mengalami konflik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita, yaitu memadamkan konflik. Sebagai sesama rekan, Paulus datang untuk memadamkan konflik. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, tentu juga kita punya rekan di dalam kehidupan kita. Tentu kita punya sahabat, kita punya teman. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita sedang mengalami persoalan, ketika kita sedang mengalami pertentangan, ketika kita sedang mengalami perselisihan, apakah dia datang untuk memadamkan konflik, atau justru menambahkan persoalan kita, atau justru menambahkan bumbu-bumbu persoalan, sehingga persoalan antara kita dengan teman justru bukan menjadi damai, justru menjadi lebih parah lagi. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, hati-hati jikalau kita memiliki teman seperti itu. Kita belajar daripada Paulus. Ada dua hal yang disampaikan oleh Paulus dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara dua rekannya dalam pelayanan ini. Yang pertama dia katakan, yaitu kamu antara satu dengan yang lain harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Di ayat yang kedua di sana dikatakan, Paulus menyampaikan kepada mereka, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Paulus tidak memperbincangkan hebat antara satu dengan yang lain, jumlah jiwa yang mereka sudah layani, yang sudah mereka beritakan Injil. Paulus tidak mempersoalkan persoalan personal mereka, tetapi dalam hal ini Paulus melakukan pendekatan spirit, di mana Paulus katakan bahwa kamu harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Karena hubungan antara kedua temannya ini, jikalau diperpanjang, maka mengalami penghambatan dalam pemberitaan ini. Kemungkinan pertengkaran di antara keduanya bisa berbuat persoalan yang begitu besar terhadap jemaat yang mereka layani. Jemaat juga bisa mengalami perpecahan. Karena kenapa? Karena pemimpin mereka juga sedang mengalami konflik. Jadi semua menjadi pelayanan mereka juga, hasil dari pelayanan mereka, lama-lama jemaat yang mereka layani juga mengalami persoalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, jikalau kita melihat di dalam hal ini, antara dua rekan kerja Paulus yang melayani ini, Paulus tidak memuji antara satu dengan yang lain. Paulus tidak memberikan komentar berlebihan antara satu dengan yang lain, tapi Paulus mengambil jalan tengah bahwa kamu harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Kenapa Paulus memberikan konsep
konsep seperti ini. Kamu harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Karena rekan kerjanya ini mereka sama-sama melayani Tuhan. Paulus juga melayani Tuhan. Artinya antara satu dengan yang lain sesungguhnya tidak ada yang harus mereka banggakan. Tidak ada yang harus mereka sombongkan. Tidak ada yang harus mereka nilai terhadap apa yang mereka sudah kerjakan. Karena kenapa? Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Maka seharusnya kamu yang sudah melayani Tuhan, kamu yang sudah memahami firman, kamu yang sudah mengerti firman Tuhan, kamu seharusnya sehati sepikir. Bukan justru ada konflik di antara kalian. Jangan ada percekcokan di antara kalian. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Seharusnya sesama pelayan Tuhan mampu memadamkan persoalan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, terkadang jikalau kita meninggikan egonya kita, hebatnya kita, pintarnya kita, terkadang kesehatan itulah yang menjadi korban di dalam hidup ini. Yang tadinya kita sudah sama-sama berjuang, yang tadinya kita sudah sama-sama berdoa, tetapi karena ada di dalam diri kita ego yang lebih tinggi daripada satu dengan yang lain, maka persekutuan itu, pelayanan itu menjadi hancur, Bapak Ibu Saudara. Ini yang disampaikan oleh Paulus dalam hal ini kepada kedua rekannya ini, supaya pelayanan jangan hancur, supaya juga kalian sebagai hamba Tuhan nama kalian jangan hancur. Maka Paulus katakan, kalian harus sehati dan sepikir. Bagaimana mereka bisa menjadi sehati sepikir? Efesus pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Untuk menjadi sehati sepikir, seharusnya kita harus memiliki kerendahan hati. Menjadi sehati sepikir di dalam Tuhan harus ada kerendahan hati. Yang satu dengan yang lainnya, antara Eudia dan Sintike, mereka harus memiliki kerendahan hati. Bukan meninggikan kesombongan, bukan meninggikan nilai yang ada di dalam diri mereka, bukan meninggikan prestasi yang mereka miliki, tetapi mereka harus memiliki kerendahan hati. Karena kenapa? Mereka sama-sama pelayan Tuhan. Mereka sama-sama melayani Tuhan. Mereka sama-sama menjadi contoh. Mereka sama-sama adalah pemimpin. Maka pemimpin itu harus rendah hati. Untuk menyelesaikan persoalan hidup, pemimpin harus memiliki kerendahan hati. Pemimpin jangan egois. Walaupun di dalam pelayanan kita memiliki banyak talenta, walaupun di dalam pelayanan kita memiliki banyak posisi yang dipercayakan kepada kita, walaupun di dalam pelayanan kita memiliki nama, tetapi Paulus katakan, kalian harus sehati sepikir. Antara satu dengan yang lain, kalian harus sehati sepikir. Di dalamnya ada kerendahan hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita meresponi suatu konflik yang ada? Bagaimana kita meresponi adanya perbedaan pendapat? Dan disinilah Paulus menunjukkan sikap sebagai rekan sesama pelayanan Tuhan, supaya mereka sehati sepikir. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Anda punya teman yang saat ini sedang konflik. Mungkin saat ini juga Anda sedang berada dalam masalah. Mungkin keluarga Anda sedang berada dalam masalah. Mari kita cek konflik yang telah terjadi di antara kita. Karena konflik itu dari awal tadi saya sudah menyampaikan akan menimbulkan kekerasan. Karena konflik itu akan merusak hubungan yang baik yang sudah kita bangun. Maka marilah kita cek sekarang konflik apa yang kita alami. Bukan soal besar masalah yang kita hadapi. Karena suatu saat waktu akan membuktikan semuanya itu. Maka sebelum bom itu akan meledak, maka mari kita cek, saudara-saudara berkati oleh Tuhan, konflik apa yang ada di dalam diri kita saat sekarang. Sesama hamba Tuhan saja boleh ada konflik. Dan mungkin Anda sedang berada di kantor juga ada konflik. Sesama rekan kerja di lapangan mungkin kamu sedang berada konflik. Mungkin antara suami dan istri sedang berada dalam konflik. Mungkin juga di dalam diri pribadi kita sendiri ada konflik, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengecek semuanya, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Jikalau kita tidak memadamkan konflik yang ada, maka kita sendiri
yang menjadi korban di dalam. Maka kita sendiri yang mengalami kerugian, bukan orang lain. Kita sendiri. Pikiran kita menjadi kacau, hati kita menjadi kacau, perbuatan kita sudah tidak karuan lagi. Karena kenapa? Konflik kalau tidak terselesaikan, hidup kita tidak pernah mengalami ketenangan. Kalau konflik kita yang sedang kita alami, kita sembunyikan, mungkin kita bersandiwara, seakan-akan tidak ada masalah, padahal ada masalah. Semuanya akan dijawab oleh waktu. Sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kita, kami juga sebagai hamba Tuhan, sebelum bom waktu itu akan meledak, maka marilah kita memadamkan konflik yang ada. Mari kita membunuh konflik yang ada dalam diri kita. Mari kita menyelesaikan konflik yang ada dalam diri kita. Supaya kenapa? Supaya kita antara satu dengan yang lain ada kesehatian, ada kesamaan pikiran, ada kesamaan dalam perjuangan. Suatu saat pasti juga ada hasil yang baik kita dapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah sehati, maka yang kedua adanya sukacita. Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus melihat di antara kedua rekannya yang sedang bermasalah ini sudah pasti tidak ada sukacita. Paulus merasakan di antara kedua rekannya yang sedang ada masalah ini, pasti pelayanan pemberitaan ini sudah tidak kembali normal lagi. Pelayanan pemberitaan ini sudah tidak semangat lagi. Sukacita di dalam pelayanan sudah tidak ada lagi. Maka Paulus katakan dengan poin yang pertama tadi, ketika kamu sehati, maka kamu akan bersukacita. Sukacita tidak datang dengan sendirinya, tetapi hanyalah dialami bila kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Relasi antara kita dengan Tuhan akan terbukti juga relasi kita dengan sesama, dan relasi itu akan berakibat penting di dalam kehidupan kita secara pribadi. Apakah kita ada sukacita, Bapak Ibu Saudara? Sukacita menjadi lebih besar bila Roh Kudus membawa dalam kesadaran kita, di dalam hati kita, adanya kedekatan secara pribadi kita dengan Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengajarkan kita bahwa sukacita penuh tidak dapat dipisahkan dari perihal yang kita tinggal di dalam firman Tuhan, mengasihi orang lain, maka menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bersukacita berarti ada firman di dalam hati kita. Firman-Nya itu membuat kita mengasihi orang lain. Firman-Nya itu memampukan kita untuk menaati semua apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sukacita merupakan pokok yang sangat menonjol dalam surat Filipi ini. Sehingga Paulus katakan di pasal 1 ayat 4, Paulus berkata, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita memiliki relasi yang baik dengan sesama, maka kita akan mengalami sukacita secara pribadi. Maka kita akan menikmati sukacita secara pribadi. Karena kenapa? Sukacita itu tidak akan pernah memuaskan diri kita jika kita hanya andalkan yang ada di luar diri kita. Tetapi di dalam diri kita, sukacita itu diisi oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai sumber sukacita kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mau memadamkan konflik yang sedang terjadi di dalam diri kita, maka yang pertama yang harus kita ingat adalah koreksi. Apakah hati kita, apakah pikiran kita sudah ada di dalam Tuhan. Yang kedua, koreksi diri kita, apakah kita sudah ada sukacita. Jikalau tidak ada Bapak Ibu Saudara, berarti kita sedang berada dalam konflik. Kita sedang berada dalam masalah. Kita sedang berada dalam ketidakpastian di dalam diri kita, apakah kita ada di dalam Tuhan. Walaupun kita sadar bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, konflik itu sudah ada. Tapi kita percaya dan kita tahu dan kita meyakini semuanya Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita.
ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Sesungguhnya konflik sudah terselesaikan, masalah yang kita alami sudah terselesaikan. Tinggal kita sekarang bagaimana kita meresponi setiap peristiwa yang terjadi dalam diri kita. Apakah kita meresponinya dengan kekuatan yang kita miliki, atau justru kita meresponi dengan kerendahan hati? Yang kedua, apakah kita juga menikmati sukacita surgawi itu ketika kita meresponi semua yang kita alami dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya berpesan bagi kita semuanya, padamkanlah konflik setiap apapun yang kita alami dalam hidup kita. Konflik jangan pernah kita menyimpan, pertentangan, percecokan jangan pernah kita simpan. Karena kenapa? Itu akan merugikan diri kita, merugikan pikiran kita, merugikan hati kita, waktu kita pun juga menjadi korban jikalau kita tidak menyelesaikannya. Jikalau kita mau menyelesaikannya, maka kamu harus memiliki kerendahan hati. Tidak ada solusi yang lain, saudara. Jikalau kita mau mengalami perdamaian antara teman-teman, bahkan diri kita sendiri, mari kita memadamkan konflik. Jikalau satu minggu ini kita ada konflik, padamkanlah itu. Karena kenapa? Itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Konflik itu akan menghambat dan merusak hubungan kita antara sesama. Konflik itu akan merusak juga diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami memadamkan konflik. Sesama hamba Tuhan pun ada konflik. Rekan kerja di kantor pasti ada konflik. Tetapi tinggal kami bagaimana kami mengelola konflik itu, meresponi konflik itu. Tapi pagi hari ini kami diingatkan oleh Rasul Paulus supaya kami sehati sepikir. Di dalamnya kami ada kerendahan hati. Ketika kami mengalami demikian, kami akan mendapatkan sukacita. Sukacita yang tidak bisa hilang, sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Oleh karena itu Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, Engkau kuatkan mereka, berikan semangat bagi mereka. Jikalau mereka sedang berada dalam konflik, Tuhan berikan jalan keluar, mampukan mereka. Jikalau mereka sedang juga mengalami persoalan yang mungkin mereka tidak tahu dan mungkin orang yang ada di luar diri mereka, Tuhan Engkau juga kuatkan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pengumuman bagi kita bahwa setiap hari Senin sampai Jumat kita tetap ada persekutuan doa malam jam 20.30 Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan doksologi. Bapak Ibu Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara dan seluruh jemaat, saat teduh sejenak.
Segenap hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat kami yang sedang ada di rumah. Kiranya 1 minggu lamanya kita bekerja dengan pertolongan daripada Tuhan, dan kiranya kita juga tetap menjaga kesehatan, dan kiranya kita juga tetap menjalin persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.